Wait, something's wrong. Give me another drink. Something's definitely wrong, Jack. Happy trails, my friend. Halo para pelayar dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, dan kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film berjudul Awake 2007 yang dibintangi oleh Hayden Christensen, Jessica Alba, dan Terrence Howard. Live your life. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Few hours, okay? Setiap setahunnya lebih dari 21 juta orang pasien menjalani pembiusan dan kebanyakan dari mereka tertidur dengan damai tanpa mengingat apapun. Namun 30.000 dari pasien ini tidaklah beruntung karena mereka masih menyadari dirinya tidak dapat tertidur dan terperangkap dalam sebuah fenomena yang dikenal dengan anesthesia awareness, di mana para penderita ini masih sepenuhnya lumpuh dan tidak dapat berteriak untuk meminta tolong namun sebenarnya mereka masih sadar. Dan inilah dimulai dari seorang pria bernama Clay yang sedang melatih ketahanan jantungnya dengan menggunakan metode berendam di dalam bathtub berisi air dan dengan ditemani seorang wanita bernama Sam. Lalu di saat mereka bersiap untuk melakukan rutinitas sehari-hari di luar, Sam menyimpan surat pribadinya ke dalam tasnya secara sembunyi-sembunyi dari Clay. Yang mengapa ia tidak ingin Clay mengetahuinya dan apakah isi surat tersebut semua akan terungkap nanti. Hubungannya dengan Sam sendiri masih sangat ditutupinya karena ibu Clay yang tidak mungkin merestuinya karena status sosial, di mana Clay adalah seorang miliarder yang memiliki perusahaan Beresford Capital sedangkan Sam sendiri hanyalah seorang asisten pribadi dari ibunya Clay. Bullshit. Malpractice lawsuits there are in this country. Berlanjut di sebuah rumah sakit di mana Clay bersama seorang dokter sekaligus temannya yang bernama Jack Harper, di mana dalam beberapa hari ke depan Clay akan melakukan transplantasi jantung yang ditangani oleh Dr. Jack. Akan tetapi sebelum tiba waktunya, Jack memberikan bayangan kepada Clay tentang seperti apa rasanya ketika pisau bedah merobek tubuhnya, dan alasan Jack memberikan bayangan seperti itu hanyalah untuk memastikan apakah Clay benar-benar telah siap untuk melakukan operasinya atau tidak. Dan tak lupa juga Dr. Jack memberikan masukan kepada Clay untuk menyelesaikan semua urusan dalam kehidupannya dan sesegera mungkin untuk menikahi kekasihnya yaitu Sam karena jika kemungkinan terburuk terjadi saat operasinya, setidaknya Clay telah mendapatkan sebagian dari keinginan dalam hidupnya. Need you to be prepared. Marry the girl and live your life. Remember what I said, Clay. No regrets. Kemudian setelah selesai sesi pertemuannya dengan Dr. Jack, Clay dijemput oleh ibundanya yang bernama Lilith dan sang ibunda pun memperkenalkannya kepada Dr. Neyer dan merekomendasikan Dr. Neyer untuk menjadi dokter yang menangani operasi transplantasi jantung Clay nanti. Karena selain sudah lama berteman dengan Lilith dan sangat dipercayainya untuk menangani operasinya Clay, Neyer juga merupakan seorang dokter bedah yang memiliki predikat terbaik saat ini yang mana beliau pernah menjadi dokter yang dipercaya untuk melakukan operasi terhadap presiden. Namun Clay tidak mau menerima tawaran tersebut karena dirinya sudah sangat dekat dengan Dr. Jack di mana Jack adalah dokter yang menangani Clay sejak pertama kali Clay mengalami serangan jantung. Hands have been inside presidents, don't you think? Lalu di malam harinya, Clay membawa sebuah payung dan berjalan menghampiri Sam yang tengah berjalan di tengah hujan di mana Sam merasa lelah dengan hubungannya yang selama ini ia rasa kalau dirinya hanyalah sebagai kekasih bayangan, yang mana hubungan tersebut ia jalani dengan bersembunyi dari Lilith. Namun saat itu juga Clay telah memutuskan untuk membawa Sam ke hadapan ibunya dan menjelaskan kalau ia ingin menikahi Sam. You come inside so we can get warm? But she'll see. Dan seperti yang telah disadari sedari awal kalau Lilith tidak menyetujui hubungan mereka, dan terlebih lagi Lilith sangat merasa kecewa dengan Sam yang menjadi asisten pribadinya hanya untuk mendekati Clay saja. Namun sebenarnya, sang ibu tidak sepenuhnya melarang hubungan mereka tetapi hanya meminta Clay untuk menunggu beberapa waktu untuk saling mengenal lebih jauh terlebih dahulu. Namun karena perasaan cinta yang menggebu-gebu, Clay pun memilih untuk meninggalkan rumah dan kemudian menikahi Sam malam itu juga. Now, marry me tonight. We've waited long enough. Samantha Jane Lockwood, take you, Clayton Beresford Jr., till death do us
Singkat cerita, esok harinya Clay kembali ke rumah sakit untuk melakukan operasi transplantasi jantungnya, di mana di sana ia diperkenalkan dengan beberapa dokter yang akan menanganinya selain Dr. Jack. Sang ibu pun datang ke rumah sakit bersama Dr. Neyer untuk sekali lagi meyakinkan sang anak agar menerima keinginannya yang menginginkan anaknya tersebut agar ditangani Dr. Neyer. Namun lagi-lagi Clay mengabaikan keinginan orang tuanya dan memilih agar tetap ditangani oleh Dr. Jack. I'm scared shitless. I know, me too. Alright. Kemudian saat menunggu proses operasi Clay, Lilith sedikit mengalami kesulitan dengan mesin minuman dan saat itu juga Sam memberitahukan kalau mesin tersebut memiliki sedikit masalah pada tombolnya, dan hal tersebut pun memberikan sebuah tanda tanya kepada Lilith di mana ia merasa kalau mengapa Sam terlihat sangat akrab dengan rumah sakit tersebut. Sometimes you have to hold the button down for a while to get it to work. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di ruang operasi, kita diperkenalkan dengan seorang dokter pengganti bernama Larry Lupin yang menggantikan Dr. Fitzpatrick yang tidak dapat hadir, di mana keikutsertaan Dr. Larry dalam operasi tersebut membuat para dokter lain sedikit cemas. Lalu saat itu pula Jack menekankan kepada yang lainnya kalau meskipun pemain berganti, rencana tetap tidak berubah, dan dari sini terlihat kalau Jack dan yang lainnya sedang merencanakan sesuatu kepada Clay. Hingga saat anestesi telah disuntikkan kepada Clay, sesuatu yang aneh telah dirasakannya, di mana meskipun ia tidak dapat berbicara dan bergerak, dirinya masihlah sadar dan dapat mendengar apa yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang yang berada di ruangan tersebut, dan bahkan mungkin dapat merasakan rasa nyeri yang dialaminya, dan inilah yang disebut dengan fenomena anesthesia awareness. It's freezing. What is that? That stinks. Am I supposed to be asleep right now? Alright. You okay to go? It doesn't fucking hurt! Come on, Clay, focus! Here we go, come on, man, just swallow it. Dalam proses operasi yang ia sadari itu, Clay berusaha mengesampingkan rasa sakit dari operasi tersebut dengan mengalihkan pemikirannya ke masa-masa indahnya saat ia pertama kali bertemu dengan Sam dan saat-saat menjalani waktu bersamanya. Berlanjut hingga waktu proses pergantian jantung Clay, Jack menyuruh Dr. Larry untuk beristirahat agar ia dapat melanjutkan rencananya. Karena Jack menjadi paranoid dengan keberadaan Dr. Larry, di mana Jack merasa kalau Dr. Larry adalah dokter yang dikirim untuk memata-matai Jack yang telah mengatur donor untuk Clay. Namun saat Jack dan dokter lainnya berdiskusi tentang rencana yang akan dilakukannya kepada Clay, tanpa mereka ketahui kalau Clay masih sadar dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Do not get paranoid, and then we're gonna go get a fucking martini, okay? What? Dan tiba-tiba, I'm not gonna do things so quickly, Richie. dan entah mengapa Clay mengalami OBS alias out of body experiences atau keluarnya roh dari tubuh. Di lain sisi, Sam menghampiri Dr. Larry yang sebelumnya telah dipersilahkan oleh Jack untuk beristirahat meninggalkan ruang operasi, dan saat Sam melihat botol minuman di saku Dr. Larry, Sam pun menyadari kalau Dr. Larry bukanlah dokter dari rumah sakit tersebut, dan kemudian ia pun menuju ke ruang operasi untuk mengecek keadaan di sana. You're not a doctor at this hospital. Excuse me a minute. Dan dari sinilah terungkap sebuah fakta yang mengejutkan Clay, di mana sebenarnya Sam terlibat dalam rencana Jack tersebut, yang nyatanya Sam merupakan salah satu dari dokter di rumah sakit itu. Fuck is Fitzpatrick? Clear. We're totally in the clear. Otak dari rencana itu sendiri sebenarnya adalah Jack, di mana ia telah mengatur skenarionya sedemikian rupa dengan membuat Clay untuk menikahi Sam sebelum ia melakukan transplantasi jantung yang didonor tersebut, yang mana jantung donor itu akan disuntikkan semacam obat dengan dosis yang dapat membunuh Clay di beberapa waktu kemudian setelah selesai operasi dan telah sepenuhnya sadar, sehingga dengan alasan medis yang sedemikian Jack terlepas dari tuduhan atas pembunuhan Clay, dan tujuan utama dari rencananya tersebut adalah untuk mendapatkan uangnya Clay yang diwariskan kepada Sam, dan uang tersebut akan digunakan untuk membayar kerugian dari tindakan malpraktek yang ia lakukan sebelumnya, dan kemudian membagi sisanya kepada pihak dokter yang terlibat. Namun saat ingin menyuntikkan obat mematikan tersebut, Jack merasakan sedikit keraguan, di mana terlihat sisi manusiawinya lebih besar dari ambisi kejamnya. Akan tetapi berbeda dengan Sam yang tak segan untuk menyelesaikan semuanya, di mana ia meminta suntikan tersebut dan menyuruh Jack untuk segera menyuntikkannya ke jantung donor itu. Finish what you started.
Sorry, baby. Dan kini, yang dirasakan Clay hanyalah air mata saja. Is he okay? One sec. Sementara itu roh Clay berusaha memberitahukan kepada satu-satunya dokter yang tidak ikut dalam rencana tersebut yaitu Dr. Larry, kalau ada sesuatu yang tidak beres di mana Clay mencoba menyampaikan kepada Larry kalau tubuhnya yang terbaring di meja operasi tersebut sedang meneteskan air mata, namun semua usaha Clay itu hanyalah sia-sia saja. Come on, man. Can you see that? Roh Clay yang telah berputus asa dan kehilangan semangatnya, pergi meninggalkan rumah sakit tersebut kemudian menuju ke rumahnya untuk menikmati sebatang rokok sebelum menuju ke alam lain. Pressure down. Wait, something's wrong. Tibby, you getting it? Charge. Charge it again. Dan dengan roh Clay yang tidak ingin kembali ke tubuhnya, membuat rencana awal Jack yang sebelumnya adalah untuk membuat Clay tewas beberapa waktu setelah sadar. Namun kini rencana itu menjadi kacau dan memaksa dirinya untuk mengkonfirmasikan keadaan Clay yang saat ini di mana Jack menyampaikan kepada Lilith kalau jantung donor tersebut tidak bekerja di tubuh Clay. Yang mana saat itu juga Dr. Larry yang mengikuti Jack menemui Lilith diam-diam menyampaikan kepada Lilith kalau untuk sekarang Clay masih hidup dengan bantuan mesin pompa darah. Lilith pun meminta untuk menggantinya dengan jantung lain. Akan tetapi rumah sakit tersebut tidak memiliki stok jantung lain yang sama dengan golongan darah milik Clay. Lalu Lilith pun menjauh dari Sam yang berada di sana dan ia menuju ke kantin rumah sakit tersebut untuk senderan. Namun ternyata, saat Dr. Larry menemui Lilith di sana, ia sudah tak bernyawa lagi. Dan tiba-tiba datanglah Dr. Neyer menemui Lilith yang telah terbujur tak bernyawa, yang kemudian Dr. Neyer meminta untuk persiapan operasi di mana ia kemudian membawa jasad Lilith ke ruang operasi Clay untuk mentransplantasikan jantung Lilith ke tubuh Clay. Dan ia pun telah menghubungi polisi untuk meringkus Jack dan timnya yang telah mencoba melakukan tindak pembunuhan secara medis. Namun sebelum para polisi tiba di sana Dr. Neyer mengatakan kepada Jack dan timnya untuk segera pergi sebelum polisi datang. Dan perkataan Dr. Neyer tersebut membuat mereka kocar-kacir selain Jack yang terlihat siap menanggung resiko atas perbuatannya. Dan mengapa Dr. Neyer bisa datang ke sana adalah, di mana Lilith mulai mendapati kecurigaan kepada Sam dari saat Sam yang mengetahui masalah pada mesin minuman sebelumnya dan saat melihat tingkah Sam yang terlihat cemas saat berbicara dengan Dr. Larry yang kemudian Lilith mengambil tas Sam yang ditinggal di ruang tunggu dan dari tas tersebut ia menemukan surat yang menjelaskan kalau Sam merupakan dokter dari rumah sakit tersebut yang selama ini telah memalsukan identitas dirinya kepada Lilith dan Clay. Lalu dengan sambil menjelaskan keadaan yang sedang terjadi di sana menggunakan handphone kepada Dr. Neyer, di mana Lilith ingin Dr. Neyer mentransplantasikan jantungnya yang memiliki jenis golongan darah sama kepada Clay yang mana saat itu juga Lilith mengorbankan dirinya dengan mengoperdosiskan dirinya menggunakan obat yang ada di dalam tas milik Sam. Sementara itu saat Sam terlihat sedang mengintip rekannya diringkus polisi. Ia dikejutkan dengan kemunculan Jack yang ingin mengeluarkannya dari masalah yang terjadi saat ini. Akan tetapi Sam lebih memilih menjauhi Jack karena menurutnya yang dicari polisi adalah Jack bukan dirinya. Namun satu hal yang tidak ia sadari bahwa Jack memiliki barang bukti berupa suntikan yang digunakannya di mana di suntikan tersebut terdapat sidik jari milik Sam. Hingga akhirnya Jack menyerahkan diri tanpa ada pembelaan sedikit pun dan dengan barang bukti tersebut polisi pun mengejar Sam dan meringkusnya. Dan di sisi lain, Dr. Neyer telah selesai mentransplantasikan jantung Lilith ke tubuh Clay dan terus melakukan langkah demi langkah untuk membuat Clay tersadar. Namun roh Clay memilih untuk tetap berada di alam lain, hingga arwah sang ibu datang dan memberikannya sedikit pencerahan, yang akhirnya dengan pengorbanan sang ibu, Clay pun membuka matanya. No, again. 360. Clear. Stop. Tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini yaitu, percayailah perkataan dan nasihat ibumu lebih dari kamu mempercayai perkataan manis pacarmu. Sekian dan terima kasih.